Halo bro, jumpa lagi dengan saya Gary Hart dan ya saya mohon maaf ya karena prediksi saya yang kemarin tiga tim itu tiga-tiganya lost strike. Gila. Dan ya itulah namanya prediksi bro, tidak ada yang selalu tepat. Jadi jangan pernah jadikan prediksi yang kalian lihat itu sebagai patokan. Fokus di satu hal bro, yaitu ikuti kata hati kalian. Jangan percaya siapapun selain diri kalian sendiri bro. Dan malam ini ya saya akan coba memprediksikan 4 tim lagi ya. Jika cocok silakan ambil dan jika tidak ya nggak usah lah. Langsung saja bro. Ini dia prediksinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We can go. I know where we can go. Ya sekarang kita masuk ke Liga Inggris, ada City berhadapan dengan Newcastle. Jadi jika kita melihat dari segi klasmen kedua tim ini sudah main aman ya, di mana City sudah aman ke Liga Champions musim depan. Kemudian Newcastle juga walaupun mereka menang, mereka ya masih tetap berada di tim papan tengah. Tapi yang paling butuh kemenangan itu City bro. Kenapa? Karena kan kemarin ini City ini kalah dari Southampton dengan skor 1-0. Jadi City ini butuh kemenangan untuk membangkitkan kepercayaan diri pemain mereka. Dan jika kita melihat dari segi head to head, ini berada yang paling bawah. Ternyata dari 5 pertemuan terakhir, City ini menang sebanyak 3 kali, imbang 1 kali, dan hanya kalah 1 kali. Apalagi sekarang bermain di kandang City ya. Ternyata dari 2 pertemuan di kandang City, City ini berhasil menang dengan skor 3-1 dan juga 2-1. Jadi ternyata dari segi head to head, City lebih baik daripada Newcastle. Ya sekarang kita akan coba melihat head to head dari segi pelatih bro. Di sini ternyata pelatih Guardiola dia ini tidak pernah kalah dalam 2 pertemuan terakhir dengan pelatih Newcastle, si Steve Bruce. Sedangkan rekor Guardiola menghadapi Newcastle, dia ini sudah meraih 4 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kekalahan. Dan ini faktor yang menarik ya bro, ternyata tiap kali City menghadapi Newcastle, City ini pasti selalu mencetak gol. Dan sedangkan rekor pelatih Bruce, pelatih Newcastle menghadapi City, dia ini baru menang sebanyak 4 kali, imbang 6 kali, dan kalah sebanyak 15 kali. Jadi dari segi head to head antara kedua pelatih, kayaknya pelatih Guardiola lebih baik daripada pelatih Bruce. Sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini dari WhoScore, City 3-1, Predict City 3-1, Football Prediction City 3-0, dan dari skor prediktor City 2-1. Jadi seperti biasa bro, di partai kali ini City lebih diunggulkan daripada Newcastle. Dan saya sependapat juga, dan menurut prediksi saya, mungkin City bisa menang dengan skor 2-1. Kenapa? Karena kan dari segi head to head, City ini lebih baik daripada Newcastle. Kemudian juga dari segi pelatih, di mana pelatih Guardiola selalu berhasil meraih kemenangan jika menghadapi Newcastle. Tapi ada kemungkinan juga Newcastle ini bisa mencetak gol bro. Jadi mungkin juga prediksi skornya bisa jadi 2-1 atau 3-1. Dan bagi kalian yang sering ngebet ya, saya sarankan bagi kalian untuk perhatikan baik-baik handicapnya bro. Karena ya tiap kali saya bikin prediksi bro, saya tidak melihat handicap ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik lah handicapnya bro. Dengan handicap seperti itu, mana yang lebih diunggulkan, apakah City atau Newcastle? Tapi jika kalian ragu dengan handicap seperti itu bro, santai saja bro. Karena cara untuk menang bukan hanya dengan melihat dari segi handicap. Kalian juga bisa bermain di over-undernya bro. Dan jika saya melihat ya, kemungkinannya City bisa menang dengan skor 2-0 atau 2-1 atau 3-0. Kayaknya untuk over-undernya kayaknya bisa 2 gol atau lebih. Tapi ya kalian analisa juga ya. Jangan pernah jadikan prediksi saya ini sebagai patokan ya bro, cukup sebagai referensi saja. Ya sekarang kita masuk ke Liga Spanyol. Di sini ada Barcelona berhadapan dengan Espanyol. Di sini ya bro, yang paling butuh kemenangan itu Barcelona karena mereka ini butuh kemenangan untuk terus menempel Madrid. Sedangkan Espanyol ya walaupun mereka menang, mereka sangat sulit sekali untuk keluar dari zona degradasi. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa Espanyol ini sudah degradasi ya. Kasihan sekali bro. Akan tetapi jika kita melihat dari segi head to head ya,
di sini bro. Ternyata Barcelona ini mereka ini sedang on fire karena kemarin kan mereka ini menang besar dengan skor 1-4 di kandang Villarreal. Sedangkan Espanyol bro, bisa kalian lihat di 5 pertandingan terakhir Espanyol di mana mereka ini lost strike sebanyak 5 kali. Tapi ada hal yang unik di sini bro. Jika kalian perhatikan baik-baik, ternyata memang benar Espanyol ini selalu kalah. Tapi mereka ini selalu kalah dengan skor-skor tipis. Sedangkan dari segi head to head ya, dari 5 pertemuan terakhir di kandang Barcelona ini menang 2 kali dengan skor 1-0 dan juga dengan skor 2-0. Jadi dalam 2 pertemuan terakhir ini Espanyol ini belum pernah mencetak gol di kandang Barcelona ya. Jadi dari segi head to head sudah sangat jelas jika Barcelona lebih unggul daripada Espanyol. Sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini dari Football Prediction, Barca 2-0, predik Barca 3-0, full score Barca 3-1, dan dari skor prediktor Barca 2-0. Jadi untuk prediksi kali ini sangat jelas sekali Barca lebih diunggulkan daripada Espanyol. Ya ini kan jika kita melihat dari segi moral pemain, di mana moral pemain Barcelona sedang bagus-bagusnya, di mana mereka membantai Villarreal dengan skor 1-4 di kandang Villarreal sendiri. Apalagi mereka ini butuh kemenangan ya untuk terus menempel dengan Real Madrid. Jadi kemungkinan besar Barcelona akan main mati-matian di kandang mereka sendiri. Dan juga ada faktor kandang ya bro, di mana Barcelona ini tidak pernah kalah jika bermain di stadion Camp Nou. Dan menurut prediksi saya, mungkin Barcelona kemungkinan besar bisa mencetak 2 gol ini bro. Karena kan saya melihat performa dari striker Barcelona sedang bagus-bagusnya, di mana ada Messi, Griezmann dan juga Suarez yang sangat main cantik di pertandingan kemarin. Jadi kemungkinan besar Barcelona bisa mencetak 2 gol itu sangat besar sekali. Dan bagi kalian untuk yang sering ngebet ya, saya sarankan bagi kalian untuk ya perhatikan kembali handicapnya bro. Kemudian kalian pilih mau ambil Barcelona atau ambil Espanyol. Dan jika kalian masih ragu dengan handicapnya, jangan khawatir. Kalian juga bisa bermain di over-undernya. Karena saya rasa mungkin Barcelona ini bisa mencetak minimal 2 gol lah. Jadi kalian yakin sajalah, mungkin bisa 2-1 atau 3-0. Jadi kan bisa over. Tapi ya saya sarankan bagi kalian untuk analisa baik-baik pertandingan kali ini ya bro. Ya sekarang kita masuk ke Liga Italia. Di sini ada Genoa berhadapan dengan Napoli. Di partai kali ini sangat unik sekali ya bro, karena dua tim ini sama-sama butuh kemenangan. Di mana Napoli butuh kemenangan untuk lolos ke zona Liga Eropa, sedangkan Genoa mereka butuh kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Jadi dua tim ini ya wajib menang lah. Sedangkan jika kita lihat dari segi head to head, di sini performa dari Genoa dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini hanya bisa meraih 1 kemenangan. Tapi ada hal yang unik di sini bro, di mana dalam 5 pertandingan terakhir Genoa ini pasti selalu mencetak gol. Mau itu 1 gol atau 2 gol, pasti Genoa selalu mencetak gol ya. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir Napoli ini cuma kalah 1 kali. Dan jika kita melihat dari segi head to head, ini berada yang paling bawah. Sekarang kan bermain di kandang Genoa, ternyata dari 2 pertandingan terakhir di kandang Genoa, Napoli selalu menang tipis dengan skor 2-3 dan juga 1-2. Jadi dari segi head to head kayaknya Napoli lebih unggul daripada Genoa. Sekarang kita masuk ke prediksi skornya. Di sini dari Huskor Napoli 0-2, predik Napoli 0-1, forbet Napoli lagi 0-1, dari skor prediktor Napoli 1-2. Jadi untuk prediksi ini Napoli lebih diunggulkan ya. Ini mungkin sangat jelas sekali karena pelatih Gattuso udah ini selalu menang jika menghadapi Napoli. Apalagi Napoli ini ingin memperebutkan tiket ke Liga Eropa ya. Jadi kemungkinan besar Napoli bisa main mati-matian. Dan saya sependapat dengan prediksi kali ini karena kemungkinan besar Napoli itu hanya bisa menang dengan skor tipis. Mungkin itu bisa 0-1 atau 1-2 lah. Dengan skor 1-2 ini saya melihat dari ini bro. Dari 5 pertandingan terakhir Genoa, mereka ini kan selalu mencetak gol ya. Jadi saya rasa mungkin skor 1-2 itu mungkin bisa saja terjadi. Jadi bagi kalian yang mau ngebet ya, saya sarankan bagi kalian untuk
Perhatikan baik-baik handicapnya ya. Kemudian kalian pilih. Dengan kemungkinan Napoli bidang tipis seperti ini, kayaknya handicapnya tidak akan lebih dari 1 bola bro. Ya jika kalian mau main aman mungkin kalian ambil handicap ya. Tapi jika kalian mau ambil adu nyali mungkin kalian mau ambil over under ya. Iya, karena kan jika over itu skor 1-2 itu bisa over ya bro. Tapi jika skor 0-1 bisa under. Ya sudahlah bro, semua terserah pada kalian. Dan jangan lupa satu hal yang paling utama ya bro, apapun pilihan kalian, ikuti kata hati kalian. Sekarang kita balik lagi ke Liga Italia. Di sini ada Atalanta berhadapan dengan Sampdoria. Jadi untuk partai kali ini ya tidak tahu ya apa yang ingin dicari. Atalanta kan mereka sudah pasti lolos ke Liga Champions musim depan. Sedangkan Sampdoria ya walaupun mereka kalah, mereka masih jauh dari zona degradasi. Jadi yang saya takutkan dari partai kali ini yaitu ada mungkin, biasanya jika partai seperti ini mungkin ada ya sedikit pengaturan skor lah. Dan jika kita melihat dari segi head to head bro, di sini Atalanta mereka ini selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir. Dan bukan cuma itu ya, mereka ini selalu mencetak minimal 2 gol atau lebih. Sedangkan Sampdoria mereka ini dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini kalah 3 kali dan menang 2 kali. Dan yang paling bagusnya juga ini Sampdoria ini selalu mencetak gol di 5 pertandingan terakhir mereka. Sedangkan dari segi head to head sekarang bermain di kandang Atalanta ya. Ternyata dalam 2 pertandingan terakhir di kandang Atalanta, Sampdoria ini berhasil memetik kemenangan dengan skor tipis. Jadi secara head to head ini cukup mengejutkan ya. Sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini dari Football Prediction, Atalanta 2-1, predik Atalanta 1-0, Forbet Atalanta 2-0, dari skor prediktor Atalanta 3-1. Jadi untuk prediksi kali ini 55 berbanding 45. Sangat jelas sekali jika Atalanta lebih diunggulkan daripada Sampdoria. Tapi ya kenapa ya bro? Feeling saya itu mengatakan bahwa mungkin saja Atalanta ini memang pasti menang. Tapi bisa saja mereka ini menang dengan skor tipis bro. Atau mungkin Sampdoria bisa menahan imbang Atalanta. Karena kan dari 2 pertandingan terakhir di kandang Atalanta, Sampdoria ini selalu berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis. Dan bahaya juga sih jika partai Atalanta menghadapi Sampdoria, akan ada campur tangan dari mafia bola bro. Jadi untuk partai kali ini saya sarankan kalian untuk jangan masukkan dalam mix parlay nanti. Ya jika kalian ragu tidak usah masukkan lah. Tapi jika kalian yakin ya sikat. Dan jangan lupa ya bro, perhatikan handicapnya. Kemudian kalian pilih mau ambil Atalanta atau Sampdoria. Dan jangan lupa lagi cara untuk menang bukan cuma melihat handicap. Kalian juga bisa bermain di over undernya. Ya jadi itu ya bro prediksinya. Saya selalu katakan daripada percaya prediksi lebih baik ikuti kata hati kalian. Jangan pernah percaya siapapun bro kecuali dari kalian sendiri. Dan ada baiknya juga kalian melihat prediksi di channel lain ya. Ya untuk nambah-nambah referensi lah. Ya silakan like video ini bro jika kalian suka. Saya Gary Hart. Sampai jumpa di video berikutnya.